بهم. فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به. وقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Ikhwati fillah rahimakumullah. Insyaallah sebagaimana yang sudah disebutkan bahwa temanya insyaallah tentang kehidupan setelah kematian, di mana hal ini merupakan suatu hal yang harus kita imani karena diwajibkan oleh Allah tabaraka wa taala dan juga oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak ayat dan juga hadis-hadisnya sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif rahimahullah, ya. Al-muallif dalam kitabnya ini dalam kitab Syarah Aqidah At-Tahawiyah disebutkan bahwa beliau mengatakan wa nu'minu, ya, dan kita beriman tentang kehidupan setelah kematian. Kita sebagai seorang muslim beriman tentang adanya hari akhir. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang sudah kita bahas, yaitu tentang hadis Jibril alaihissalam bertanya kepada baginda Rasulullah SAW tentang masalah keimanan. Beliau mengatakan antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada para rasulnya, dan engkau beriman kepada hari akhir, serta beriman kepada qada dan qadar Allah tabaraka wa taala. Ikhwati fillah rahimakumullah. Hari akhir itu diawali dengan adanya kematian. Yang menjadi tema kita adalah apa yang setelah kematian, ya. Kematian merupakan suatu pintu yang dimana setiap orang pasti akan memasukinya. Allah Azza wa Jalla berfirman mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian tersebut. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di muka bumi ini akan binasa, dan yang tertinggal, yang kekal abadi hanyalah Allah Azza wa Jalla. Ayat-ayat ini yang kita bacakan menunjukkan bahwa kematian itu pasti akan terjadi kepada semua makhluk yang bernyawa. Dan kita sebagai seorang mukmin meyakini bahwa setelah kematian itu ada kehidupan, yang dimana setelah kematian tersebut, apakah kehidupan itu kehidupan yang bahagia atau kehidupan tersebut adalah kehidupan yang menyengsarakan. Ini merupakan akidah kita sebagai seorang muslim, karena sesungguhnya setiap orang muslim itu meyakini apapun yang dilakukan di dunia ini berupa kebaikan, nanti setelah kematian itu dia akan mendapatkan balasan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala berupa kebaikan pula, dan akan dibalas oleh Allah berupa surga setelah nanti, ya, mengalami fase-fase yang akan kita sebutkan insyaallah. Jika perbuatan yang kita lakukan di dunia merupakan kebaikan, perbuatan buruk, maka di saat
ketika kita sudah meninggal dunia itu pun keburukan pula yang akan didapati oleh seorang hamba tersebut. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Maka barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun hanya sebesar biji sawi, dia pasti akan mendapatkan atau akan melihat balasan Allah Tabaraka wa Ta'ala atas kebaikan yang sebesar biji sawi itu ia lakukan. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan barang siapa yang melakukan keburukan walaupun hanya sebesar biji sawi keburukan itu, kata Allah Azza wa Jalla, dia juga akan mendapatkan, melihat bagaimana balasan Allah Tabaraka wa Ta'ala atas keburukan yang sebesar biji sawi itu ia lakukan. Ini berlaku umum bagi semua manusia, sebuah makhluk. Bahkan bukan kepada makhluk manusia saja, bahkan kepada makhluk yang lainnya juga demikian. Tatkala seekor binatang berbuat baik kepada binatang lainnya, atau tatkala seekor binatang berbuat buruk kepada binatang lainnya, nanti pada hari kiamat itu dia akan mendapatkan balasan atas apa yang dia lakukan kepada sesama binatangnya pada saat itu. Ikhwati fillah rahimakumullah, ketahuilah sesungguhnya bahwa malaikatul maut ketika dia sudah mencabut nyawa seorang hamba, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Barra bin Azib, ya. Hadisnya cukup panjang, di mana Rasulullah SAW menceritakan tentang perjalanan ruh setelah dicabut dari nyawa seorang hamba. Kata baginda Rasulullah SAW, sesungguhnya seorang mukmin, ya, jika dia sudah fi iqbali anid dunya, ketika seorang muslim itu dicabut nyawanya, itu akan datang kepadanya malaikat yang begitu banyak sekali. Kemudian turunlah kepadanya malaikatul maut yang mengatakan kepadanya, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ukhruji ila mardati rabbika wa ridwanah." Wahai jiwa yang tenang, keluarlah engkau menuju keridhaan Allah Azza wa Jalla dan pengampunannya. Maka setelah itu roh ini pun, ya, dicabut keluar melalui kepala seorang hamba, melalui ubun-ubunnya ini keluar, kemudian diberikan ruh ini kepada malaikat yang begitu banyak tadi. Lalu setelah itu dia dibungkus, karena malaikat yang begitu banyak tersebut membawa kain-kain pembungkus atau kain-kain kafan dari surga, kemudian membawa minyak-minyak wangi dari surga. Setelah itu ruh ini pun setelah dibungkus lalu diangkat menuju ke langit pertama. Kemudian diketoklah oleh para malaikat tersebut pintu langit pertama, maka seluruh makhluk yang ada di langit pertama itu kagum, takjub, mengatakan subhanallah, ruh siapakah yang indah, yang bagus, yang harum ini. Disebutkanlah namanya, ini adalah ruhnya si fulan bin fulan bin fulan. Kemudian diangkat lagi ke langit kedua, demikian juga ya, seluruh malaikat yang ada di langit kedua itu semuanya kagum. Langit ketiga, keempat, kelima, sampai langit ketujuh. Nah, ketika berhadapan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala di langit ketujuh itu, Allah pun berkata kepada para malaikat yang ada, "Uktubu kitab abdi fi 'illiyin." Catatlah catatan amal hambaku ini di dalam 'illiyin. 'Illiyin itu sebuah catatan amal kebaikan yang disimpan oleh para malaikat, ya, oleh para malaikat. Kemudian kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, "Tsumma a'iduhu ilal ardi." Lalu kembalikan ia lagi ke dalam bumi. "Fa inni minha khalaqtuhu
wa ilaiha u'iduhu wa minha ukhrijuhu taratan ukhra. Sesungguhnya aku ciptakan ia dari bumi, aku kembalikan ia lagi ke dalam bumi, dan aku bangkitkan nanti ia dari dalam bumi, kata Allah Azza wa Jalla. Setelah itu roh hamba pun dimasukkan ke dalam jasadnya, yang di saat itu ya, jasad seorang hamba baru dikebumikan, baru ditimbun dengan tanah ya. Kemudian dalam sebuah hadis yang lainnya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Imam Muslim, menceritakan, innal mu'min idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu innahu la yasma'u qur'ani 'alihim. Sesungguhnya seorang mukmin jika dia sudah diletakkan di dalam kuburannya, kemudian para pengantar jenazahnya itu sudah pulang kembali ya, apa kata baginda Rasulullah SAW? Innahu la yasma'u qur'ani 'alihim. Sesungguhnya seorang muslim ini mampu mendengarkan suara gesekan sandal pengantar jenazahnya. Dia mampu mendengarkannya. Kemudian kata Rasulullah SAW, faja'ahu malakan. Lalu datanglah kepadanya dua orang malaikat. Fayuqidanihi wa yas'alanihi man rabbuk wa man nabiyyuk wa ma dinuk. Lalu kedua orang malaikat ini pun mendudukkannya. Kalau secara akal ya, kuburan itu yang besarnya hanya seperti itu ukurannya. Kalau secara akal tidak mungkin dia akan bisa duduk di situ. Namun subhanallah, ini di luar nalar manusia. Ini jiwa keimanan kita lah yang meyakininya. Saat dia didudukkan seperti itu ya, lalu kedua malaikat ini bertanya kepadanya, man rabbuk, siapakah Tuhanmu? Wa man nabiyyuk, siapakah nabimu? Wa ma dinuk, dan apakah agamamu? Ya. Ammal mu'min, kata Rasulullah SAW, ya, seorang muslim maka dia akan mengatakan Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabi wal Islamu dini. Adapun seorang muslim, dia akan menjawab dengan mengatakan bahwa Allah lah Tuhanku, Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabiku, dan Islam adalah agamaku. Dalam satu riwayat disebutkan wa ma taqulu fi hadzal rajul. Dalam riwayat lain disebutkan bagaimana tanggapanmu terhadap orang ini yang telah diutus kepadamu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau dia menjawab dengan mengatakan aku bersaksi bahwa dia adalah Rasul Allah, maka dia akan selamat dari azab kubur tersebut. Kemudian setelah dia, seorang hamba ini mampu menjawab dengan jawaban yang benar tadi, maka terdengarlah seruan dari atas langit, yaitu Allah Azza wa Jalla berfirman mengatakan ya, an sadaqa abdi, an sadaqa abdi, iftahu lahu baban ilal jannah wafrishu lahu furshatan minal jannah. Kata Allah Azza wa Jalla setelah itu, betul kata hambaku ini, maka bukakanlah ia surga, bukakanlah ia pintu menuju ke surga, dan bentangkanlah ia hamparan dari surga, kata Allah Azza wa Jalla. Makanya seorang muslim ikhwan, di dalam kuburan yang seperti itu keadaannya ya, dia akan merasa hidup tenang di dalam kuburannya. Kenapa? Karena sesungguhnya dia mendapatkan kenikmatan yang ada di dalam surga. Kata baginda Rasulullah SAW, innamal qabru rawdatun min riyadil jannah aw hufratun min hufarin niran. Kuburan itu, kata Rasulullah SAW, bisa jadi dia merupakan potongan-potongan taman surga, atau sebaliknya dia merupakan kubangan dari kubangan api neraka, kata baginda Rasulullah SAW. Ikhwati fillah rahimakumullah. Setelah keluarga kita meninggalkan kita dan kita mampu mendengar suara gesekan sandal mereka,
sanak famili kita, rekan-rekan kerja kita, tetangga-tetangga kita sudah beranjak pulang ke rumah masing-masing, meninggalkan kita. Tinggallah kita di dalam kuburan itu sendirian, gelap, tidak ada penerangan. Kemudian tidak ada yang menemani diri kita. Kita berteriak tapi tidak ada orang yang mendengarkannya. Di saat itulah malaikat itu datang kepada kita. Saat kita mampu menjawab pertanyaan tersebut dan kita mendengar suara dari langit, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan bahwa betul kata hambaku ini, bentangkanlah dia hamparan dari surga, bukakanlah ia pintu menuju ke surga. Maka kita mengatakan, ya Allah, segerakanlah hari kiamat. Kita mengatakan demikian karena kita akan melihat, ya, begitu banyak, karena kita sudah melihat di dalam kubur saja begitu banyak nikmat yang kita diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kita pun berharap, ya Allah, segerakanlah hari kiamat, segerakanlah hari kiamat. Namun sebaliknya, jika di atas dunia ini kita berhari-hari diselimuti dengan berbagai macam kemaksiatan, maka balasan Allah Tabaraka wa Ta'ala pun akan syadid sekali kita dapatkan dalam kuburannya. Oleh karena itu, ikhwati fillah rahimakumullah, ya, Allah Azza wa Jalla masih memberikan kepada kita kesempatan untuk kita menumpuk kebaikan-kebaikan yang pasti kita akan dapatkan nanti di dalam kuburan kita. Sampai hari kebangkitan, sampai hari kiamat akan kita dapatkan kebaikan itu. Pepatah Arab mengatakan, izra' jamilan aina ma kunta falan yadhi'a jamilun aina ma zuri'a. Tanamlah kebaikan dimanapun kalian berada, karena sesungguhnya kebaikan yang kalian tanam tersebut tidak akan pernah hilang selama-lamanya, dimanapun kau berada. Ikhwati fillah rahimakumullah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, al-muallif mengatakan, wa qaluhu wa bi'adzabil qabri liman kana lahu ahlan wa su'alu munkarin wa nakirin fi qabrihi an rabbih wa dinihi wa nabiyhi ala ma ja'at bihi al-akhbar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa 'anis sahabah ridwanullahu alaihim wal qabru rawdatun min riyadil jannah aw hufratun min hufarin niran. Kata al-muallif rahimahullah, dan kami beriman tentang adanya kuburan liman kana lahu ahlan wa su'alu munkarun wa nakir fi qabrihi an rabbihi wa dinihi wa nabiyhi. Demikian juga kita beriman tentang adanya pertanyaan dari malaikat, su'alu munkarin wa nakir fi qabrihi, di dalam kuburannya, an rabbihi wa dinihi wa nabiyhi, di mana malaikat munkar dan nakir tersebut bertanya tentang Allah Azza wa Jalla, tentang, ya, nabi dan tentang agama. Ala ma ja'at bihil akhbaru an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa anis sahabati ridwanullahu alaihim, dan dari sahabat-sahabat, semoga Allah meridhai mereka semua. Wal qabru rawdatun min riyadil jannah aw hufratun min hufarin niran, dan kuburan itu merupakan potongan dari potongan-potongan taman surga atau merupakan kubangan dari kubangan-kubangan api neraka. Ya, dan disebutkan di sini hadisnya dari Al-Barra bin Azib, cukup panjang hadis tersebut. Kemudian kata al-muallif rahimahullahu taala, setelah seorang hamba itu berada dalam kuburannya, jika dia baik maka dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan,
Jika dia hamba yang jahat, dia akan mendapatkan berbagai macam siksaan dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata beliau, wa nu'minu bil ba'thi wa nu'minu bil ba'thi wa jazaa'il a'mali yaumal qiyamah wal ardi wal hisabi wa qira'atil kitabi was thawabi wal iqabi was sirati wal mizani. Demikian juga kita beriman tentang adanya al-ba'thi. Al-ba'tsu itu artinya adalah hari kebangkitan, ya. Wa nu'minu bil ba'tsi wa jazaa'il a'mali yaumal qiyamati, dan kita beriman tentang adanya hari kebangkitan. Kita juga beriman tentang adanya hari pembalasan, wal ardi wal hisab. Demikian juga kita beriman tentang adanya penyodoran amal-amal yang pernah kita lakukan. Kita juga beriman tentang adanya hisab, wa qiraatil kitab, dan adanya pembacaan kitab yang catatan amal yang pernah kita lakukan itu dibacakan, ya. Wa thawabi wal iqab, kita juga beriman tentang adanya balasan kebaikan dan juga balasan keburukan. Wasirati wal mizan, kita juga beriman dengan adanya as-sirat, yaitu jembatan, dan al-mizan, yaitu timbangan. Ini merupakan fase-fase, ya, fase-fase yang akan kita hadapi, yang akan kita jalani setelah kita meninggal dunia. Jadi ikhwati fillah rahimakumullah, ketika kita meninggal dunia itu, kita bukan hanya di dalam kuburan itu bukan hanya menunggu hari kebangkitan saja, melainkan di situ kita akan mempertanggungjawabkan apa yang pernah kita lakukan ketika kita hidup di dunia ini. Antum bisa lihat bagaimana malaikat mungkar dan nakir itu datang kepada kita, kemudian membangkitkan diri kita. Jika kita baik, jika kita seorang hamba tersebut hamba yang beriman, yang taat, yang soleh, beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka kuburannya itu merupakan potongan dari potongan taman surga. Namun sebaliknya, tatkala dia adalah hamba yang jahat, hamba yang selalu berkubang dengan maksiat, maka sungguh kuburannya itu merupakan tempat kesengsaraan, penjara kesengsaraan, penjara yang penuh dengan siksaan baginya. Nah, dan itu, ya, kenikmatan ataupun azab tersebut diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala terus menerus sampai hari kiamat itu terjadi. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Al-Quran, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Hembusan api neraka itu diberikan terus menerus kepada orang yang bermaksiat kepada Allah, guduan wa asyia, siang dan malam, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu bisa bayangkan, ya, azab atau hembusan api neraka tersebut diberikan ke dalam kuburannya, dihembuskan ke dalam kuburannya siang dan malam, waliyadzubillah. Sehingga apa yang kita miliki, kehidupan kita sekarang ini merupakan modal bagi kita nih. Allah masih berikan kepada kita kesempatan untuk mencari modal kebaikan yang akan kita dapatkan nanti ketika kita dalam kuburan kita. Oleh karena itu kehidupan ini, ya, mari kita manfaatkan bersama-sama demi kebaikan kita nanti masing-masing pada hari kiamat. Manfaatkan apa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita untuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla.